undang-undangnya. Masih rancangan tapi ya Bu. Oke. Terus belum bisa berlaku dong. Masih belum disahkan iya, kan ya. kepinginnya segera disahkan. Tuh. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang RUU PPRT. RUU itu rancangan undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Lagi seru nih perbincangannya, lagi menghangat. Udah ada rancangan undang-undangnya. Masih rancangan tapi ya Bu. Oke. Terus belum bisa berlaku dong. Masih belum disahkan iya, kan ya. kepinginnya segera disahkan. Tuh. Para anggota dewan yang terhormat, Pemerintah juga pemerintah ya, semua mesti segera mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang PPRT. Karena apa? Kenapa kok harus segera disahkan? Nah, kalau ada undang-undang perlindungannya, berarti kan pekerja rumah tangga ini diakui sebagai pekerjaan yang harus dilindungi karena itu pekerjaan bagus, pekerjaan yang halal, sah, walaupun di ranah domestik ya. Betul, tidak dilecehkan, nggak boleh dilecehkan. Terus kemudian nggak boleh mengalami kekerasan loh. Nanti kan ada majikan-majikan yang semena-mena, nggak boleh. Betul. Jadi pekerjaannya itu satu sudah berat, karena jam kerjanya itu bahkan tidak ada kontrak. Beda dengan karyawan di suatu perusahaan, biasanya sudah ada kontrak. Kontrak kamu mesti gini ya. Kamu mesti gini ya. Apa sih kalau kita ngomongin kontrak kerja kok tangannya otomatis gini, itu ada apa tuh? Tanda tangan. Biasanya tanda tangan itu yang mahal ya. Terus enggak usah cap jempol ya. Ada. Coba misalnya cap jempol kan pekerja rumah tangga itu kan biasanya belum ada kontrak. Ini betul. Adanya itu cuman ini. Kok ini sih? Ini menang. Iya, selama ini tuh pekerja rumah tangga karena nggak ada undang-undang yang melindungi, sehingga kok kayaknya rentan, banyak yang ngalamin kasus-kasus kekerasan. Padahal kita kan pekerjaannya halal, juga pekerjaannya sangat bermanfaat, sangat orang membantu lain juga. Tapi kok ada yang semena-mena. Nah, kita ulik dulu ya. Sebetulnya siapa sih yang biasanya jadi pekerja rumah tangga? Siapa sih sebetulnya yang biasanya jadi pekerja rumah tangga? Kalau biasanya yang jadi pekerja rumah tangga itu rata-rata, setahu saya itu adalah perempuan. Iya. Perempuan dengan ekonomi yang tidak mampu atau kurang, tetapi dia itu tidak bisa mengakses pekerjaan yang seperti bekerja di kantor, menjadi karyawan karena mungkin kemampuannya terbatas, umur sudah melampaui usia produktif, dan sebagainya, keterampilan juga kurang, pendidikannya juga kurang. Jadi akhirnya alternatifnya adalah menjadi pekerja rumah tangga yang biasanya hanya sekedar mau, mampu, dan sehat. Nah, rata-rata seperti itu, tapi tidak ada perjanjian tertulisnya. Pokoknya wis cuma perjanjian mulut antara siapa mau ya. mulut. Nah, itu yang rawan atau rentan karena tidak mengatur jam kerja, istirahatnya, kemudian pekerjaannya pun nggak jelas. Kadang-kadang pekerjaannya misalnya jelas ya. Jadi kamu bekerja di sini, pekerjaannya adalah masak, bersih-bersih rumah, mencuci baju. Nah, tiba-tiba saudaranya datang bawa bayi, suruh ngomong juga anak gitu, ngomong iya kalau anak kadang bayi juga, orang tua datang ngomong orang tua, padahal kan ini pekerjaan tambahan ketika istilahnya pekerjaan utamanya. Ada yang bahaya lagi. Iya. Pak bos capek. Nah, disuruh mijitin. No. Apalagi mintanya pijit plus. Ya, tidak banyak juga yang terjadi biasanya. Itu harus ada perjanjian kerjanya ya. Kerjaannya apa saja. Terus istirahatnya itu jam berapa? Itu loh yang mengkhawatirkan kalau pekerja rumah tangga menginap. Ya.
tengah malam majikannya atau yang punya rumah tuh ingin lapar, ingin masak mie, Ya, Ah, dibangunkan lah dia. dibangunkan, mbak bikinin Iya, mie dong. Mbak, Nggak betul. manusiawi Betul, kan, betul. dia lagi mimpi bagus. Dibangunkan. Yang harusnya sudah waktunya istirahat atau sudah bukan waktu bekerja, tapi itu Suruh istilahnya bekerja. ya overtime ya Bu. Ya. Overtime-nya dia harus bekerja. Betul. Kalau di perusahaan otomatis ada uang lembur. Nah, itu di itu di pekerja rumah tangga ada uang lemburnya nggak? Kayaknya nggak ada sih biasanya. Semua gitu, maunya nggak ada. ya. Iya. Jadi biasanya dapat itu ya itu aja sih. Iya. Sekarang tapi ini ya mulai model pekerja rumah tangga yang part time. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 aja bersih-bersih rumah kayak gitu. Memang tugasnya bersih-bersih rumah, setelah bersih-bersih dia Selesai. pulang, selesai. Itu kayaknya pulang. lebih aman ya. Lebih aman dan lebih jelas juga. Kalau tinggal di rumah kalau tinggal di rumah itu Yang Bos. minap itu ya, Hmm. minap itu yang biasanya tidak jelas. Yang pertama dari sisi pekerjaannya atau istilah kerennya job description-nya nggak jelas gitu. nggak jelas. Yang kedua dari waktu, ya waktu jam bekerjanya tidak bisa dihitung. Yang ketiga juga rawan sih yang tadi disebutkan, Iya, rawan kekerasan kekerasan seksual. seksual, kemudian juga rawan kekerasan fisik. Betul. Karena sering kan ada cerita yang dia berbuat salah, misalnya mecahin piring, kadang Iya. dipukul apa dan sebagainya. Jadi lebih sayang piring sama manusia. Iya betul. Nggak bener ya. Tadi kan bilang kebanyakan tuh yang jadi pekerja rumah tangga adalah perempuan. Betul. Terus dari kondisi ekonomi yang Kurang mampu. Itu kan banyak ya kadang-kadang orang yang menikah setelah 10 tahun usianya udah 40 Ya, tahun ternyata diceraikan semena-mena oleh suaminya karena selingkuh misalnya. betul. Akhirnya dia terpaksa Menjadi tulang punggung keluarga, betul. harus mencari kerja. Nah, kalau masih muda kan bisa ngelamar ke sana, Ya, kemari ke perusahaan betul. bisa, tapi sudah usia sebegitu ya Ya, Bisa. nanggung ya. nanggung. Nanggung Jadi usianya. memang sebetulnya sejak awal semua perempuan memang Harus mempersiapkan dibekali, ya betul. untuk mandiri ekonomi. Betul. Jadi ketika terjadi sesuatu hal di belakang hari itu udah dia Siap. udah siap secara Siap. ekonomi, siap juga ya. Walaupun sebetulnya tidak ditinggal karena ditelantarkan, apa namanya, umur manusia kan juga Nah. tidak bisa diperkirakan karena itu rahasia Tuhan. Jadi kalau Misalnya kita sendirian sendiri ya itu kita sudah siap. Ada Jadi tidak kemandirian ekonomi. tidak kedandapan istilahnya ketika harus menghidupi dirinya sendiri maupun kalau hanya dirinya, kalau sudah punya anak, Iya betul. anaknya banyak, masih sekolah dan sebagainya. Nah, banyak kalau nggak mandiri tanggungan ya. betul, kalau nggak mandiri ekonomi, jelasnya pasti akan kesulitan. Iya. Pekerja rumah tangga ini kan sebetulnya pekerjaan yang halal, Betul. yang layak ya. Betul. Cuman bagaimana masih ada mindset yang keliru, orang-orang menganggap bahwa pekerja rumah tangga ini adalah seperti pembantu yang bisa disuruh membantu apa saja. Ya, bahkan kalau saya boleh menyebut agak kasar itu setengah budak, Bu. Nah itu. Jadi harus menurut apa perintah dari yang membayar. Gitu. nggak nurut dan dipecat. Nah, seperti itu. Padahal dia lagi butuh uang untuk sekolah anaknya dan sebagainya. Iya. Nggak manusiawi jadinya ya. Iya. Tapi ngemeng-ngemeng ya. Orang kaya banget tapi jadi pekerja rumah tangga. Gitu kan. Di sinetron. Oh, alah. Artis. Jadi pura-pura. Pura-pura, Etok-etoknya jadi. etok. Tapi Lah kalau itu kan dibayarnya lebih, bukan jadi Mahal. pekerja rumah tangganya yang Betul, dibayar, jadi tapi artisnya. artisnya gitu loh. jadi undang-undang PPRT, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sangat mendesak untuk segera disahkan agar saudara-saudara kita yang mayoritas perempuan yang sedang menjadi pekerja rumah tangga bisa mendapatkan perlindungan, bisa mendapatkan perlakuan yang lebih layak ya. Betul. Dan Ayo. negara harus jamin. menjamin gitu. Karena semua warga negara itu mempunyai hak yang sama apapun itu pekerjaannya. Betul, itu dia. Monggo para anggota dewan, pemerintah segera dong sahkan RUU PPRT menjadi Undang-Undang PPRT. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe,
komen, dan like. PP Jember TV.